Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21. Pada materi ini, pada presentasi kali ini kami akan memaparkan materi mengenai penentuan kadar abu tidak larut asam. Baik, yang pertama itu mengenai pendahuluan, yang dimana itu kadar abu tidak larut asam adalah zat yang tertinggal bila suatu sampel dibakar sempurna di dalam suatu tungku pengabuan, kemudian dilarutkan dalam asam atau HCl dan sebagian zat tidak dapat larut dalam asam. Kemudian kadar abu tidak larut asam juga menggambarkan banyaknya jumlah silika dalam sampel, terutama silika yang berasal dari pasir dan tanah, yang dimana kadar abu larut asam ini diperoleh dari selisih antara kadar abu total dengan residu setelah abu total dididihkan dengan air. Kemudian, hasil analisis kadar abu tidak larut asam ini dapat memberikan gambaran kualitas dan kemurnian bahan baku obat herbal, terutama yang berbentuk serbuk. Baik, kemudian itu cara pengujian dan hasil. Cara pengujian dan hasil itu kami mengambil contoh dari jurnal mengenai nilai mutu keripik buah hasil penggorengan vakum. Baik, pada tahap cara pengujian diawali dengan cawan dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 550 dengan toleransi suhu kurang dari 5 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator lalu ditimbang. Data ini merupakan data dari WO yang kemudian 5 gram sampel 5 gram sampel ditimbang ke dalam cawan yang merupakan data dari W1. Kemudian sampel dipanaskan hingga menjadi arang lalu dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 550 derajat dengan toleransi kurang dari 5 derajat Celcius hingga terbentuk abu putih. Kemudian 5 ml HCl pekat ditambahkan lalu dipanaskan hingga mendidih, lalu diuapkan hingga kering di atas penanas air. Kemudian ditambahkan lagi 5 ml HCl pekat dan 20 ml air suling, dipanaskan, kemudian disaring dengan kertas saring tak berabu, lalu kemudian residu dicuci dengan 150 ml air suling panas hingga bebas dari klorin. Baik, selanjutnya itu setelah itu residu dikeringkan bersama dengan kertas saring, kemudian di dalam cawan ditanur pada suhu 550 derajat Celcius hingga abu putih terbentuk, kemudian didinginkan dalam desikator dan timbang. Nah, data tersebut diperoleh data W2, kemudian tahap tersebut diulangi hingga bobot tetap. Kemudian dihitung kadar abu tidak larut dalam asam menggunakan rumus berikut, yang dimana kadar abu tidak larut itu rumusnya itu W2 kurang W0 per W1 kurang W0 dikali 100%, yang dimana keterangannya W0 ini bobot cawan kosong dalam satuan gram, W1 bobot cawan plus contoh sebelum diabukan, W2 adalah bobot cawan plus abu setelah ditimbang asam, disaring, dan dipanaskan. Baik, selanjutnya adalah hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada jurnal yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, di bagian hasil kadar abu tidak larut asam, didapatkan mutu dari pisang sebesar 1,15, nangka sebesar 1,40, dan nanas sebesar 1,21, di mana mutu yang paling tertinggi didapatkan oleh nangka dan mutu yang paling terendah didapatkan oleh pisang. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah penetapan kadar sari larut asam merupakan langkah penting dalam pengendalian mutu bahan obat tradisional. Suatu sampel yang memenuhi syarat kadar abu tidak larut asam menunjukkan tingkat kebersihan suatu produk. Metode ini tidak hanya membantu dalam identifikasi senyawa aktif, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan produk yang lebih aman dan efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 21. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.